Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Regina Dewi Kusmawati dan NIM 2113157. Hari ini mau mempresentasikan tentang analisis 9 building blocks usaha bisnis. Yang pertama itu ada latar belakang dari bisnisnya sendiri. Jadi, dan masa-masa sekarang ini lagi banyak-banyaknya kasus permasalahan sampah, di mana salah satunya adalah permasalahan sampah plastik. Baiknya sampah plastik yang sudah diurai ini membuat sebagian orang memanfaatkan sampah plastik menjadi ide bisnis. Salah satunya yang saya ambil adalah bisnis paving block dari limbah plastik. Jadi paving block dari limbah plastik ini dimanfaatkan dan diolah untuk menjadi bahan bangunan yang nilainya hampir setara dengan batako. Sampah plastik yang digunain ya sampah plastik yang udah tidak memiliki nilai guna lagi, walaupun berasal dari sampah plastik, tapi dalam proses pembuatannya tetap eh, menggunakan bahan lain untuk menghindari adanya kerusakan, sehingga dibuat dua lapis sebagai lapisan pelindung dari plastik ini. Biasanya sampah plastik yang digunakan ialah sampah plastik multilayer seperti sampah saset, sampah plastik lunak seperti bekas sampah. Terus selanjutnya analisis 9 model bisnis canvas. Yang pertama dari customer segment. Produk paving block plastik memiliki target pasar orang-orang yang gemar dengan isu lingkungan. Selain itu, para pebisnis kontraktor sekarang juga mengedepankan green building sehingga ini menjadi solusi yang tepat untuk bisnis mereka. Dengan menggunakan paving block plastik ini, mereka dapat keuntungan dari customer. Mereka juga bisa membantu dalam mengurangi sampah plastik. Selanjutnya yang kedua yaitu value proportion. Paving block plastik ini memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan batako pada umumnya karena ini menggunakan bahan dasar plastik sisa sampah sehingga akan lebih murah jika dibandingkan dengan batako di pasaran. Selain itu, paving block plastik ini juga dapat mendukung gerakan green building bagi beberapa konsumennya yang tergerak di bidang lingkungan. Selain itu juga dapat membantu para pengepul sampah dengan cara membayar para pengepul sampah ini setiap berat sampah plastik yang mereka bawa. Yang ketiga ada channels. Jadi bisnis paving block plastik ini memiliki sosial media di mana dapat dijangkau di websitenya pavingblockpc.co.id. Juga dapat mendatangi rumah produksinya di Paving Block PC Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 9 Jakarta. Yang keempat ada customer relationship. Kami menggunakan model bantuan personal yang didasarkan pada interaksi antar manusia. Para pengunjung dapat berkomunikasi dengan petugas untuk mendapatkan bantuan atau sekedar menanyakan produk. Selain itu, kami juga memiliki media sosial aktif seperti Instagram, Twitter, atau Facebook. Pelanggan dapat menyampaikan komplainnya atau meminta bantuan melalui sosial media tersebut. Kami juga kerap aktif dalam membagikan berita atau isu lingkungan terkini di Instagram sehingga pelanggan juga menyukai postingan kami. Yang kelima ada revenue stream. Pendapatan utama bisnis ini ada dari penjualan paving block yang terjual. Selain itu, kami juga memiliki sponsorship yang ada di Instagram. Kami juga memiliki website yang berisi berita acara sehingga pelanggan dapat berlangganan berita melalui website tersebut. Itu juga merupakan salah satu sumber pendapatan dari bisnis kami. Yang keenam ada key resources. Sumber daya yang dibutuhkan dalam bisnis ini adalah sumber daya manusia. Dalam pembuatannya, dalam pengumpulan sampahnya, dalam pendistribusiannya pun kami menggunakan sumber daya manusia. Selain itu, dalam memastikan bisnis ini berjalan lancar, diperlukan seorang ahli di bidang engineer untuk memastikan bahwa paving yang dihasilkan juga memenuhi standar. Dan juga dibutuhkan seseorang developer untuk mengelola website yang akan terus diupdate. Yang ketujuh ada key activities. Aktivitas utama yang dilakukan dalam bisnis ini adalah pembuatan paving block plastik sehingga ketika ada pelanggan yang ingin memborong, bisa langsung dijual. Selain itu juga aktif dalam membuat jurnal atau berita di website kami, sehingga kami akan terus up to date terhadap isu lingkungan terbaru. Selain itu juga kami terus menerima sampah plastik yang disetor oleh pengepul sampah jalanan dan membayarkannya. Yang kedelapan ada key partnership. Bisnis ini mengandalkan hubungan yang baik dengan para pengepul sampah jalanan untuk mendapatkan sampah plastik yang dibutuhkan.
Selain itu, juga bekerja sama dengan orang-orang jurnalistik dalam penyebaran berita dari website kami. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan para investor. Yang terakhir ada cost structure. Biaya tetap yang harus ditanggung oleh bisnis ini adalah biaya sewa lahan, gaji pekerja. Biaya variabel yang harus ditanggung ialah distribusi produk dan pengiklanan. Biaya overhead yang harus ditanggung ialah biaya listrik, biaya layanan, biaya air, dan biaya mesin. Yang terakhir ada penerapan nilai keislaman. Dalam melakukan bisnis ini, kami menerapkan beberapa nilai keislaman. Yang pertama, kejujuran. Dan menjadikan bisnis, kami menerapkan kejujuran sebagai contoh ketika pengepul sampah yang mengumpulkan sampah kepada kami membawa barang yang sesuai, kami akan memberikan imbalan yang sesuai pula, tidak menguranginya. Yang kedua, kami berbagi. Selain kejujuran, kami dengan senang membagikan kegiatan bisnis kami atau sekedar berbagi ilmu mengenai bisnis yang kami jalankan kepada orang-orang yang tertarik menjalankan bisnis yang sama seperti kami, agar semakin banyak orang yang tergerak untuk membantu dalam melestarikan lingkungan kembali dan menjadikan ini sebagai persaingan yang sehat. Yang terakhir ada amanah. Selain keduanya, kami juga akan selalu amanah dalam menjalankan bisnis kami. Kami akan melakukan semaksimal mungkin seperti yang customer inginkan, tidak memanipulasi bahan baku yang digunakan atau memanipulasi data lainnya dalam bisnis ini. Dan selain itu semua, tentu kami akan membantu menyisihkan sebagian yang kami keluarkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan berikutnya. Mbak Nurindah, boleh silakan. Ya, sebentar. Lagi share screen.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Anwar Risnianto dengan NIM 20513-202 akan menjelaskan tentang analisis model kanvas untuk energi alternatif dari limbah kotoran hewan. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Yang pertama adalah ketergantungan dunia pada bahan bakar fosil telah membawa dampak serius terhadap lingkungan dan energi berkelanjutan. Oleh karena itu, kita harus mencari sumber energi alternatif yang berkelanjutan, terbarukan, dan ramah lingkungan, yaitu dengan cara pemanfaatan limbah kotoran sapi untuk menghasilkan biogas. Dan daerah Bantul Yogyakarta ini adalah salah satu daerah yang memiliki sejumlah besar peternakan sapi. Berikutnya adalah 9 block buildings untuk model kanvas dari energi terbarukan dari kotoran hewan ternak. Yang pertama adalah segmentasi pasar atau customer segment. Yang pertama adalah pemilik peternakan sapi, yaitu sebagai sumber utama limbah kotoran sapi yang akan diolah menjadi biogas. Yang kedua, pemerintah daerah sebagai mitra potensial dalam mempromosikan dan mendukung usaha biogas dari kotoran sapi. Yang ketiga adalah masyarakat umum, yaitu dengan menggunakan biogas sebagai alternatif untuk memasak atau pemanas air. Yang kedua adalah proporsi nilai atau value proportion. Poin yang pertama adalah yang keberlanjutan, yaitu biogas yang dihasilkan dari limbah kotoran sapi adalah energi yang ramah lingkungan. Yang kedua adalah dukungan pada perekonomian lokal, yaitu dengan memberi manfaat ekonomi kepada pemilik peternakan sapi setempat. Yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat dengan memberikan akses pada sumber energi yang lebih bersih dan terjangkau. Yang ketiga adalah saluran distribusi atau channel. Poin pertama adalah yang pertama penjualan langsung, yaitu penjualan langsung ke pemilik peternakan sapi yang dapat menjadi saluran distribusi yang paling efektif. Yang kedua adalah kolaborasi, dengan mengadakan kemitraan dengan pemerintah daerah dalam menjangkau pemilik peternakan yang lebih luas. Yang ketiga adalah media sosial dan situs website, yaitu dengan memberikan informasi tentang manfaat biogas dan cara mengaksesnya. Yang keempat adalah hubungan dengan pelanggan atau customer relationship, yaitu yang poin pertama ya, dukungan dan pelatihan berkelanjutan dengan menawarkan dukungan dan pelatihan kepada peternak sapi dalam menggunakan dan merawat biodigester. Poin kedua adalah mekanisme umpan balik, yaitu dengan cara membangun mekanisme umpan balik memungkinkan pelanggan menyampaikan pendapat dan masalah yang mereka hadapi. Yang ketiga adalah kemitraan jangka panjang, yaitu dengan membangun hubungan jangka panjang dengan menunjukkan keandalan, transparansi, dan konsistensi dalam pelayanan. Yang berikutnya adalah sumber pendapatan atau revenue stream. Yang pertama tentu dari penjualan biogas. Penjualan biogas merupakan sumber pendapatan utama berasal dari masyarakat umum atau pemilik peternakan sapi. Yang kedua adalah layanan konsultasi, yaitu pada konsultasi desain, pemilihan peralatan, instalasi, dan pelatihan pemeliharaan. Yang ketiga adalah proyek pemerintah, yaitu mengambil bagian dalam proyek-proyek pemerintah yang berhubungan dengan energi terbarukan. Berikutnya adalah hubungan dengan pelanggan. Berikutnya adalah sumber daya kunci. Yang pertama adalah teknologi biodigester. Teknologi biodigester adalah aset utama dalam produksi biogas. Yang kedua adalah tim ahli dalam teknik lingkungan, yaitu dengan membantu dalam merancang, membangun, dan mengoperasikan sistem biogas dengan efisien. Yang ketiga adalah dana untuk investasi awal, yaitu dana ini akan digunakan untuk membeli biodigester, instalasi, peralatan, dan sumber daya lain. Yang berikutnya adalah kegiatan kunci, yaitu dengan yang poin pertama yaitu pengembangan biodigester, yaitu dengan pengembangan dan pemilihan biodigester yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan lokal. Yang kedua adalah instalasi dan pemeliharaan biodigester, yaitu adalah proses instalasi dan pemeliharaan biodigester dengan kegiatan kunci untuk menjaga produksi biogas. Yang ketiga adalah pemasaran dan promosi bisnis, yaitu dengan mencapai pelanggan potensial dan meningkatkan kesadaran tentang manfaat biogas. Berikutnya adalah mitra kunci, yaitu yang pertama adalah peternak sapi sebagai penyedia utama limbah kotoran sapi, yang kedua adalah pemerintah daerah,
dengan kolaborasi dengan pemerintah dapat membawa intensif dukungan finansial dan akses pada program yang relevan. Yang ketiga adalah produsen biodigester. Kolaborasi dengan produsen dapat membantu dalam memilih dan memperoleh biodigester yang sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir adalah biaya kunci. Yang pertama adalah biaya operasional. Biaya operasional mencakup biaya sehari-hari untuk menjalankan bisnis. Yang kedua adalah biaya pemasaran dan promosi. Biaya untuk membuat kampanye pemasaran, konten promosi, dan promosi melalui media sosial dan situs website. Yang ketiga adalah biaya pemeliharaan biodigester, yaitu biaya pemeliharaan rutin biodigester untuk memastikan produksi biogas berjalan lancar. Untuk nilai keislaman itu sendiri, yang pertama adalah satu, keberlanjutan atau tayyib dengan menjaga atau memelihara lingkungan. Yang kedua adalah keadilan atau adil, memberikan akses energi kepada masyarakat yang kurang mampu. Yang ketiga adalah etika lingkungan atau ihsan, yaitu dengan pengelolaan limbah dan pengurangan pencemaran air. Yang keempat adalah inklusi sosial, yaitu adalah manfaat ekonomi untuk masyarakat sekitar. Yang kelima adalah kepemimpinan atau imah, yaitu untuk pemberdayaan masyarakat untuk bisa memulai bisnis usaha yang lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dijadiin co-host, Bang. Oke, sudah. Oke, udah kelihatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Indah Islami dengan NIM 21513067. Berikut ini saya akan berpresentasi mengenai analisis isu ulang atau review kebutuhan rumah tangga atau lending ratio. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya sampah plastik menjadi masalah besar terhadap lingkungan hidup yang dihadapi oleh semua manusia. Oleh karena itu, harus ada alternatif untuk meminimalisir jumlah sampah plastik yang dihasilkan. Isi ulang atau refill merupakan salah satu alternatif yang cocok karena mengisi ulang kembali produk-produk kebutuhan sehari-hari dengan membawa wadah atau tempatnya kembali. Yang kedua ada review bisnis model kanvas. Jadi analisis ini dipakai untuk menganalisis model bisnis isi ulang atau review untuk melihat kelebihan yang dimiliki oleh bisnis ini dengan menggunakan 5 building blocks yang terdiri dari customer segment. Yang pertama ada mass market. Harga jual kebutuhan rumah tangga yang dijual lebih murah dari produk kemasan saset atau kemasan awal. Konsumen dapat tergolong ke mass market karena produk yang dijual dengan harga yang lebih terjangkau. Lalu yang kedua ada segmen market. Produk-produk yang ditawarkan pada bisnis ini memiliki berbagai jenis kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan makanan seperti beras, telur, sayur-sayuran, dan lain-lain. Lalu ada produk pembersih juga disediakan pada bisnis ini, dari pembersih pakaian, pembersih kamar mandi, sabun cuci piring, dan sabun untuk mandi. Lalu yang ketiga adalah diversified market. Bisnis ini awalnya hanya dijual langsung di tempat, dan konsumen yang datang membawa wadah atau tempat untuk menyimpan. Tetapi karena ada beberapa konsumen yang kesulitan membawa wadah atau tempat penyimpanan, maka bisnis isi ulang atau refill ini
melakukan pembelian atau pemesanan melalui aplikasi atau menghubungi nomor yang disediakan dan dilakukan pengantaran. Lalu berikutnya adalah value proposition. Lokasi bisnis ini berada di Kabupaten Indramayu, Jalan Panjaitan, Jawa Barat. Lalu harganya ada kelebihan produk dari bisnis produk isi ulang atau refill ini memiliki harga yang murah dibandingkan dengan produk kemasan sachet atau kemasan aslinya karena konsumen hanya mengisi kembali produk-produk kebutuhan rumah tangga dengan membawa wadah atau tempat penyimpanan. Lalu bisnis ini juga menerapkan konsep zero waste atau mengurangi sampah plastik. Menjaga lingkungan adalah salah satu yang baik agar lingkungan kita tidak tercemar. Maka dari itu bisnis ini baik untuk menjaga lingkungan. Berikutnya adalah channel. Jadi media atau sarana konsumen untuk membeli produk isi ulang kebutuhan rumah tangga ini berada di Jalan Panjaitan nomor 11 Indramayu, Jawa Barat. Lalu di sini juga memiliki sosial media seperti Instagram atau aplikasi atau Play Store dan Apple Store bernama Mending Cafe. Lalu bagian customer relationship, jadi isi ulang refill atau refill ini menggunakan baluan model dengan baluan model personal berdasarkan interaksi antara manusia dan para pembeli yang bisa berkomunikasi dengan pegawai, pelayan pelanggan untuk mendapatkan informasi di produk-produk yang dijual. Untuk hubungan yang baik dijalin dengan customer melakukan pelayanan yang ramah dan sopan sehingga customer merasa nyaman dan aman saat membeli produk. Pelayan di sini hanya bekerja saat jam bekerja berlangsung dengan menggunakan aplikasi atau menghubungi nomor yang tersedia jika pembelian online. Di sini juga menyediakan sarana untuk menyampaikan keluhan dan masukan dari konsumen dengan menulis kertas dan ditempelkan di dinding yang sudah disediakan atau dengan menyampaikan melalui aplikasi seperti memberikan ranking. Selain itu juga di sini merayakan hari-hari yang berkaitan dengan lingkungan dengan memberikan promo atau diskon bagi konsumen atau pelanggan tetap. Lalu ada revenue stream. Bahan-bahan makanan dari bisnis ini bersumber dari perkebunan yang ramah lingkungan tanpa menggunakan bahan kimia. Karena bahan-bahan tersebut lebih murah dan bisnis ini menerapkan keuntungan saat menjualnya. Selain itu juga untuk produk pembersih dan pengharum karena kemasan isi produknya saja menjadikan produk ini lebih murah. Lalu menerima jasa pengiriman juga merupakan cara lain dalam menjual produk dari bisnis ini. Lalu yang berikutnya adalah key resource. Key resource ini penggerak utama bisnis ini adalah sumber daya. Terdapat kategori dari sumber daya tersebut yakni fisik, intelektual, manusia, dan finansial. Isi ulang atau refill kebutuhan rumah tangga ini menyediakan produk dan bahan yang ramah terhadap lingkungan agar kita menjalankan keberlangsungan lingkungan. Susunan atau penataan produksi disesuaikan dari jenis organik sampai non-organik dengan format yang luas agar konsumen nyaman saat berbelanja. Karena bisnis ini menerapkan konsep zero waste dan pengurangan sampah plastik, maka semua yang ada di tempat tanpa menggunakan plastik dan sampah-sampah akan didaur ulang kembali serta menjadi produk yang aman bagi lingkungan. Lalu berikutnya adalah key activities. Aktivitas utama yang dilakukan pada bisnis ini adalah untuk memastikan bisnis ini berjalan terus dengan baik. Yakni yang pertama adalah mencari supplier yang baik. Supplier yang baik menghasilkan produk yang berkualitas tetapi ramah lingkungan yang tidak menggunakan bahan kimia untuk kebutuhan makanan dan produk asli dan brand tersebut agar bisa memenuhi kebutuhan pada segi kualitas. Lalu yang kedua adalah memberikan pelayanan yang ramah dan sopan. Pelayanan yang ramah dan sopan ini merupakan peran yang
sangat penting karena tidak semua konsumen yang datang memiliki sifat yang berbeda-beda untuk mendapatkan pelayanan. Lalu yang terakhir adalah key partnership. Kerjasama dari pihak-pihak dari pemasok kebutuhan bisnis ini yang bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya, mengurangi risiko, dan meningkatkan kinerja serta ketidakpastian pesaing. Isi ulang atau rekrut kebutuhan rumah tangga ini menjalin hubungan dengan pembeli agar terjamin produk dan bahan-bahannya yang dipasok. Untuk cost strukturnya, anggaran yang dikeluarkan oleh bisnis ini itu adalah fixed cost, variable cost, dan overhead cost. Untuk fixed cost ini ada biaya sewa gedung dan tanah, dan yang kedua adalah gaji para karyawan. Untuk variable cost-nya adalah biaya distribusi produk dan bahan, dan biaya pengantaran atau untuk overhead cost, biayanya adalah biaya listrik, biaya internet atau wifi, biaya air, dan biaya air minum, dan promosi iklan. Lalu yang terakhir adalah biaya rekrutmen pegawai. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analisis model bisnis konsep dari Ecosuna Retreats yang akan dijelaskan oleh saya Tafel Faladiaki dengan NIM 2051308. Yang pertama, latar belakang bisnis. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia dan kekayaan alam yang luar biasa memiliki potensi untuk menggabungkan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip ekowisata. Salah satu inisiatif yang mewujudkan kombinasi ini adalah Ecosuna Retreats. Retreat ini berlokasi daerah pedesaan yang masih asri, menawarkan keharmonisan dengan alam sejalan dengan ajaran Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ecosuna Retreats menampilkan keindahan alam yang diintegrasikan dengan aktivitas spiritual dan pendidikan lingkungan berbasis ajaran Islam. Dengan bahan bangunan yang ramah lingkungan, makanan organik halal, dan program edukasi yang mendalam, retreat ini menawarkan pengalaman unik bagi para wisatawan yang ingin mendalami keimanan mereka sambil menikmati keindahan alam. Meski Indonesia memiliki tantangan dalam bidang konservasi, Ecosuna Retreats telah berhasil mengenalkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan pelestarian alam sesuai dengan ajaran Islam. Dengan dukungan dari komunitas muslim, pemerintahan daerah, serta pertolongan dan lingkungan, Ecosuna Retreats berkomitmen untuk mempromosikan ekowisata berbasis nilai-nilai Islam. Masyarakat lokal yang memiliki pemahaman mendalam tentang kearifan tradisional dan Islam menjadi mitra penting dalam pengembangan retreat ini. Mereka tidak hanya terlibat dalam operasional sehari-hari, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan keaslian konsep bisnis. Selanjutnya, review bisnis model Kanvas Ecosuna Retreats 9 building block. Yang pertama ada customer segment. Konsumen segmen dalam menentukan konsumen mana yang ingin dicapai dan dilayani oleh Ecosuna Retreats. Beberapa pendekatan khusus diterapkan. Yang pertama ada mass market. Mengingat integrasi nilai-nilai Islam dan keindahan alam, Indonesia, retreat ini menarik bagi berbagai kalangan umat muslim yang ingin menggabungkan kegiatan spiritual dengan pengalaman alam. Yang kedua, segmented market. Meskipun mayoritas menargetkan pasar massal, ada juga layanan atau fasilitas khusus yang ditunjukkan untuk kalangan menengah ke atas, seperti paket retreat eksklusif, kelas khusus, atau pengalaman bermeditasi di alam. Yang ketiga ada diverse market. Selain sebagai destinasi wisata, ekowisata berbasis Islam, Ecosuna Retreats juga menjangkau segmen pasar seperti
seperti kelompok belajar, komunitas ekologis, dan individu yang mencari pengalaman spiritual dalam setting alami. Selanjutnya, value proportion. Adapun beberapa nilai yang buat Taman Nasional Koorites berbeda dari tempat lain adalah yang pertama, harmoni dengan alam dan sunnah. Menawarkan pengalaman harmonis dengan alam sejalan dengan ajaran sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada integritas aktivitas spiritual dan lingkungan, menggabungkan keindahan alam dengan aktivitas spiritual dan pendidikan lingkungan berbasis ajaran Islam. Yang ketiga, infrastruktur ramah lingkungan, penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan. Yang keempat ada program edukasi mendalam, menawarkan program edukasi mendalam yang berfokus pada nilai-nilai Islam dan kesadaran lingkungan. Yang kelima ada prinsip konservasi yang sukses. Indonesia menghadapi tantangan konservasi ekosistem listrik dengan sukses memprioritaskan keberlanjutan dan pelestarian alam sesuai dengan ajaran Islam. Yang terakhir ada dukungan komunitas dan kolaborasi. Dengan dukungan dari komunitas muslim, pemerintah daerah, pemerintah agama, dan advokat lingkungan, PT berkomitmen untuk mempromosikan ekowisata berbasis nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada channels, yang dimana untuk mempromosikan integrasi antara ekowisata dan nilai Islam yang diterapkan di Ekosistem Retreat, beberapa saluran promosi dapat dikembangkan. Berikut adalah beberapa platform yang dapat digunakan untuk memperkenalkan dan mempromosikan retreat ini. Yang pertama ada media sosial dan situs web, seperti media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter, untuk berbagi gambar, video, dan cerita terkait keindahan alam, kegiatan spiritual dan pendidikan lingkungan di Ekosuna. Selanjutnya ada pameran dan acara khusus. Ini seperti berpartisipasi dalam pameran pariwisata atau acara khusus yang menekankan nilai-nilai Islam dan keberlanjutan. Yang terakhir ada kolaborasi dengan lembaga keagamaan. Berkolaborasi dengan lembaga keagamaan seperti Majelis Taklim, pesantren, atau lembaga pendidikan Islam untuk mempromosikan Ekosuna Retreats. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama ada interaksi manusia. Peserta retreat diberi kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan fasilitator dan pembimbing rohani yang berpengetahuan tentang integrasi nilai-nilai Islam dalam pelestarian alam. Yang kedua ada fasilitas pembelajaran. Terdapat fasilitas belajar dan meditasi yang memungkinkan peserta untuk mendalami pemahaman mereka tentang Islam dan hubungannya dengan alam. Yang ketiga ada informasi digital. Beberapa area dilengkapi dengan fasilitas Wi-Fi yang memungkinkan peserta untuk mengakses materi pembelajaran digital dan sumber daya lain yang terkait dengan topik retreat. Yang keempat ada feedback dan interaksi. Memiliki saluran komunikasi khusus bagi peserta untuk menyampaikan masukan. Yang kelima ada kegiatan tambahan seperti diskusi kelompok, kelas, dan workshop tentang berbagai topik yang berkaitan dengan Islam, ekowisata, dan keberlanjutan. Selanjutnya ada revenue stream. Beberapa sumber pemasukan potensial untuk retreat ini mencakup yang pertama ada biaya partisipasi retreat. Sebagai layanan utama yang ditawarkan, peserta yang mengikuti retreat akan bayar biaya partisipasi. Ini mencakup akses ke semua fasilitas kegiatan, dan bahan pembelajaran selama retreat. Yang kedua, ada penjualan materi pembelajaran seperti buku, brosur, dan materi lain yang berfokus pada nilai-nilai Islam. Yang ketiga, ada biaya fasilitas tambahan seperti akses Wi-Fi dan workshop. Selanjutnya ada penjualan produk-produk yang mencerminkan filosofi ekosuna seperti barang kerajinan lokal. Yang kelima ada brokerage fees. Mirip ekosuna mungkin juga memiliki produk atau layanan dari pihak ketiga yang dititipkan dan dijual untuk setiap penjualan. Yang keenam ada fixed pricing. Semua produk dan layanan yang ditawarkan oleh Ekosuna memiliki harga tetap, memastikan transparansi dan kemudahan bagi para peserta atau konsumen. Selanjutnya ada key resources. Sumber daya yang menjadi tulang punggung Ekosuna Retreats meliputi pertama fisik. Properti itu sendiri yang meliputi bangunan, tanah, dan fasilitas-fasilitas seperti ruang belajar, meditasi, dan fasilitas lainnya. Yang kedua intelektual. Ada materi pembelajaran, kurikulum retreat, dan konsep integrasi antara nilai Islam dan pelestarian alam. Yang ketiga manusia, tim Ekosuna Retreats yang mencakup fasilitator, pembimbing rohani, dan staf pendukung lainnya.
Selanjutnya ada finansial, modal awal dan pendanaan berkelanjutan yang digunakan untuk operasi dan ekspansi ekonomi retreat. Yang kelima ada konsep, filosofi integrasi antara Islam dan pelestarian alam, serta pengalaman unik yang ditaruhkan di retreat membuatnya berbeda dari tempat lain. Yang keenam ada kreativitas, dengan pemikiran kreatif dan inovatif, ekonomi retreat terus mengembangkan produk dan baru yang sesuai dengan misinya. Selanjutnya ada key activities, aktivitas kunci yang harus dilakukan oleh Ekosuna agar operasional berjalan dengan lancar berkelanjutan. Yang pertama ada penyusunan kurikulum dan materi pelajaran. Mengembangkan dan menyempurnakan kurikulum yang mengintegrasikan ajaran Islam dengan pelestarian alam agar sesuai dengan kebutuhan peserta. Yang kedua ada pelatihan fasilitator, membekali fasilitator dengan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga ada pengelolaan properti retreat, yaitu pemeliharaan dan perbaikan fasilitas. Yang keempat ada pengembangan kemitraan dengan pihak lokal, yaitu membina hubungan dengan komunitas sekitar untuk sumber daya dan kerjasama yang mungkin diperlukan. Yang kelima ada promosi dan pemasaran, meningkatkan kesadaran tentang ekosistem retreat melalui berbagai saluran promosi termasuk sosial media, website, dan kerjasama dengan agen perjalanan. Yang keenam ada penyelenggaraan acara khusus, ya, seperti mengorganisir acara atau program tambahan seperti workshop, seminar, dan kegiatan lainnya. Adapun key partnership, yang pertama ada pengrajin lokal, kerjasama dengan pengrajin setempat untuk memasok produk-produk yang sesuai dengan filosofi Ekosuna. Yang kedua ada pendidik dan fasilitator, menggandeng para ahli dalam bidang pendidikan Islam dan pelestarian alam untuk memberikan materi dan pembelajaran kepada peserta. Yang ketiga ada pemasok bahan makanan organik untuk memastikan peserta mendapatkan makanan sehat selama retreat. Yang keempat ada agen perjalanan dan pariwisata bersama dengan agen perjalanan untuk mengemas ekosistem retreat sebagai paket wisata edukasi yang menarik. Yang kelima ada komunitas tempat menggali potensi kemitraan dengan komunitas lokal untuk berbagai kebutuhan mulai dari sumber daya manusia hingga pengetahuan tradisional. Yang keenam ada organisasi pelestarian alam, kerjasama dengan organisasi atau lembaga yang fokus pada pelestarian alam untuk berbagi sumber daya, pengetahuan, dan praktek terbaik dalam pelestarian. Selanjutnya ada cost structure, biaya yang harus ditanggung oleh Ekosuna terbagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama ada fixed cost, biaya ini tetap dan tidak berubah. Di antaranya adalah biaya sewa tanah dan fasilitas, gaji pegawai, biaya lisensi dan perizinan, biaya asuransi properti dan kegiatan. Yang kedua ada variable cost, biaya yang berfluktuasi berdasarkan jumlah peserta. Misalnya biaya makanan dan minuman, biaya materi pembelajaran, biaya transportasi, biaya pemasaran tambahan untuk setiap acara khusus. Yang ketiga ada overhead cost, biaya tambahan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan secara umum, meliputi biaya listrik dan penerangan, biaya telekomunikasi, biaya bersih dan pengolahan air limbah, biaya promosi dan iklan, biaya pelatihan dan pengembangan, biaya administrasi, dan biaya perawatan fasilitas dan peralatan. Adapun analisa nilai keislaman pada konsep bisnis Ekosuna Retreats ini, yang pertama ada ketulusan, ikhlas, yang kedua ada amanah dan kejujuran, yang ketiga kerjasama dan ukhuwah Islamiyah, keempat penghormatan terhadap alam, kelima pendidikan dan pembelajaran, keenam kesejahteraan karyawan, yang ketujuh kepedulian sosial. Berikut presentasi terkait Ekosuna Retreat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rais Mahajir, NIM 205131155. Tugas saya yang berjudul Analisis Model Bisnis Peternak, Kotoran Ayam dan Sapi untuk pembuatan pupuk. Latar belakang bisnis.
menawarkan pupuk organik dengan kualitas tinggi yang diperkaya dengan nutrisi alami dari kotoran ayam dan sapi. Ini dapat meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen. Ayam dan sapi menghasilkan kotoran dalam jumlah yang signifikan. Kotoran ini merupakan sumber daya yang melimpah dan potensi untuk digunakan dalam produksi pupuk organik sebagai produk sampingan dari peternak ayam dan sapi. Kotoran ini dapat dimanfaatkan secara ekonomis, mengurangi limbah, dan memberikan nilai tambah. Dan selanjutnya review bisnis model kanvas, building block, menawarkan pupuk organik dengan kualitas tinggi yang diperkaya dengan nutrisi dialami dari kotoran ayam dan sapi. Ini dapat meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen. Alat kanvas ini alat yang berguna untuk merencanakan dan menganalisis model bisnis. Berikutnya dapat mengisi setiap blok dalam bisnis. Model kanvas ketika kita berfokus pada bisnis, menggunakan kotoran ayam dan sapi untuk membuat pupuk organik, analis ini sangat dapat membantu memahami seluruh ekosistem bisnis, merancang strategi yang lebih baik, dan mengidentifikasi potensi perbaikan atau inovasi dalam model bisnis. Selanjutnya customer segmen pelanggan dalam bisnis menggunakan kotoran ayam dan sapi untuk pembuatan pupuk organik dapat mencakup berbagai kelompok yang dapat menjadi target kita. Yang target ini sepertinya petani yang untuk membutuhkan organik, pupuk organik, petani yang telah beralih ke praktik pertanian organik, dan seterusnya petani sayuran organik, buah, atau tanaman lainnya yang menginginkan pupuk organik berkualitas tinggi untuk meningkatkan kesuburan tanah. Dan satu lagi, peternak ayam sangat menawarkan kualitas tinggi untuk memperkaya nutrisi seperti kotoran ayam dan sapi. Semisal memakai kotoran ayam dan kotoran sapi, semua tanah yang diolah itu tuh meningkatkan kesuburan tanah dan berpenghasilan hasil panen yang bagus. Karena dia mendaur ulang limbah hewan menjadi pupuk organik. Pemilik perkebunan dan pertanian, individu yang memiliki kebun atau pertanian yang sangat hobi yang menginginkan pupuk organik bisa sangat beruntung besar. Kualitas tinggi yang memperkaya dengan nutrisi kotoran ayam dan sapi dapat meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen yang lumayan tinggi dan lumayan bagus. Follow property, pupuk organik berkualitas tinggi, solusi lingkungan dan berkelanjutan, kualitas tanaman lebih sehat, harga yang bersaing. Nah, ini channel yang kita buat dalam pemasaran yang dilakukan, ada beberapa cara yang dilakukan. Alamat, bisa teman-teman atau Bapak yang melihat, sama pemasaran online dan pemasaran dan promosi, pupuk organik melakukan promosi yang sangat langsung ke tempat atau membagikan pupuk organik ini kepada semua yang membutuhkan pupuk dan bisa dipakai masyarakat dan mereka lihat manfaat pupuk organik ini. Customer relationship adalah bagian penting dari bisnis penggunaan kotoran ayam dan sapi untuk membuat pupuk organik. Ini melibatkan cara berinteraksi dan berkomunikasi dengan pelanggan serta bagaimana cara menjaga hubungan yang baik dengan mereka. Ada beberapa aspek penting dalam mengelola hubungan pelanggan dalam bisnis ini: kejujuran, integrasi, pelayanan, dan kepedulian. Kualitas produk yang baik, keadilan harga, kontrak yang adil. Review trend pertimbangkan untuk menyisihkan sebagai pendapatan bisnis untuk zakat sumbangan wajib bagi umat Islam. Ada sedekah, sumbangan sukarela. Ini adalah cara untuk memberikan kembali kepada komunitas, memenuhi tanggung jawab sosial. Pastikan bahwa bisnis kita mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam. Hindari bisnis atau praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
Key resources dalam bisnis kotoran ayam dan sapi untuk membuat pupuk organik dengan nilai-nilai Islam mencakup sumber daya yang diperlakukan untuk menjalankan bisnis dengan etika dan integritas. Penting bahwasanya untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya dan aset yang digunakan memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan integritas dalam Islam. Beberapa key resources yang relevan, yang pertamanya tuh kotoran ayam dan sapi yang halal. Yang dimaksud ini kotoran ayam tidak mengambil kotoran ayam orang-orang yang ada peternak tetangga-tetangga kita tanpa izin. Peralatan produksi yang sesuai, lokasi yang sesuai, lokal dan komunitas yang terlibat. Ya, aktivitas dalam bisnis aktivitas utama yang dilakukan pupuk organik untuk memastikan bisnis yang dijalankan dapat terus berlangsung dengan baik adalah yang pertamanya itu memenuhi proses pemomposan dengan menumpuk campuran pupuk organik dalam tumpukan kompos. Dan secara berkala, membalikkan untuk memastikan ventilasi yang baik dan komposisi yang efisien. Kedua, yang dilakukan pupuk organik dalam menjual iklan dengan menetapkan target customer. Penjualan maka bisa dapat menetapkan bahwa melakukan kolaborasi dan bekerja sama dalam mengembangkan bisnis dan bisa saling menguntungkan. Partnership, pupuk organik, kemitraan dengan berbagai pihak dalam mendukung bisnis dalam berbagai aspek, penting untuk mendukung tujuan nilai-nilai bisnis. Seperti kemitraan yang baik dapat membantu dalam meningkatkan distributor produk yang kita jalankan. Seperti PT Huma, pupuk organik memperluas jangkauan pasar dan dapat mendukung dalam berbagai aspek operasional bisnis yang dijalankan. Yang 9, struktur. Ini struktur biaya dalam bisnis pupuk organik melibatkan berbagai komponen biaya yang perlu dikelola agar bisnis dapat berjalan dengan efisien. Dan ada beberapa biaya yang pengeluaran dalam bisnis pupuk organik ini. Biaya bahan baku, biaya pemprosesan dan produksi, biaya tenaga kerja, biaya distributor, biaya pemasaran dan promosi, biaya administrasi, biaya pemilihan peralatan, biaya lisensi dan izin, biaya pendidikan dan pelatihan, biaya keuangan, biaya penelitian dan pengembangan, biaya tanggung jawab sosial, dan yang terakhir biaya kebersihan dan lingkungan. Ini semua ada biaya-biayanya itu lumayan, pengeluarannya tuh lumayan, tapi kalau semisal pembuatan pupuk organik ini sangat menguntungkan buat masyarakat kecil yang tidak mampu membeli pupuk-pupuk yang lumayan harganya satu karungnya 400.000. Dan penjualan pupuk organik ini kalau semisal kita jual harganya menjadi 200.000. Dan masyarakat kecil atau yang ada kebun ini bisa menguntungkan besar dan penjualannya juga lumayan oke, dan keuangan pembelian pupuk itu bisa dari 400.000 jadi 200.000. Dan cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.